Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi di channel belajar matematika bersama Bu Mut. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi di bab baru, yaitu himpunan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Nah, tujuan dari video ini, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu menyatakan suatu kumpulan, apakah merupakan himpunan atau bukan, kemudian mampu mendata anggota suatu himpunan, mampu menyatakan cara penyajian himpunan, dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis himpunan. Di sekolah dasar, sebelumnya di taman kanak-kanak, sebenarnya kalian sudah belajar himpunan. Kalian pernah diminta untuk mengumpulkan atau mengelompokkan benda-benda yang bentuknya sama atau jenisnya sama. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan buah-buahan. Kemudian begini. Apa itu? Ya, kumpulan moda transportasi atau alat transportasi. Atau kumpulan hewan yang seperti ini. Ada badak, kuda, kelinci. Ya, kumpulan hewan berkaki 4. Atau, wow, lapar ya. Nah, ini kumpulan, kalau kita beri nama kumpulan makanan enak. Dari kumpulan-kumpulan ini ada kumpulan yang merupakan himpunan dan ada kumpulan yang bukan himpunan. Kalian amati kumpulan buah-buahan. Anggotanya jelas ya, buah-buahan, syaratnya jelas. Kemudian kumpulan hewan berkaki 4. Oh, hanya hewan yang kakinya 4 yang masuk ke dalam kumpulan itu. Kemudian kumpulan moda transportasi atau alat-alat transportasi. Berarti kalau alat tulis tidak masuk ke dalam kumpulan itu. Nah, kumpulan buah-buahan, kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan moda transportasi inilah yang disebut dengan himpunan. Nah, sedangkan kumpulan makanan enak, apakah enak itu jelas syaratnya? Ya. Nah, kumpulan makanan enak itu disebut bukan himpunan karena di sini syarat anggotanya tidak jelas. Enak menurut satu orang, belum tentu enak menurut orang lain. Jadi, apa itu himpunan? Ya, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi yang dikatakan himpunan, kumpulan objek atau benda yang syarat keanggotaannya jelas, mana yang menjadi anggota dan mana yang bukan menjadi anggota. Kalau seperti tadi, kumpulan hewan berkaki 4, jelas syaratnya. Ya, jelas syaratnya. Anggota hewan yang berkaki 4. Tapi kalau kumpulan hewan-hewan yang lucu, apakah syarat lucu jelas? Tidak. Kalau yang suka kucing, mungkin kucing dianggap lucu. Tapi bagi yang tidak suka kucing, kucing itu tidak lucu. Ya, jadi syarat keanggotaannya tidak jelas. Itulah yang disebut kumpulan bukan himpunan. Nah, himpunan dinamai dengan huruf kapital dan di sini nanti disimbolkan dengan kurung kurawal. Jadi kalian harus bisa menuliskan kurung kurawal ya. Oke, baik. Contoh, kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Apakah merupakan himpunan? Jelas syaratnya? Iya, jelas. Bilangan asli itu mulai dari 1, kurang dari 5, jelas ya syaratnya? Nah, berarti kumpulan itu merupakan himpunan. Anggotanya bisa kita data, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Karena bilangan asli dimulai dari 1. Tetapi kalau kumpulan bilangan besar, seberapa besarnya? Apakah syaratnya jelas? Nah, kumpulan yang seperti itu
maka merupakan kumpulan yang bukan himpunan. Kenapa? Karena batasan anggotanya atau syarat keanggotaan himpunan tidak jelas. Besar menurut satu orang belum tentu besar menurut orang lain. Bisa dipahami ya? Oke, kita ke anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti huruf E, artinya elemen atau anggota himpunan. Nah, kalau E-nya dicoret, itu artinya bukan anggota himpunan. Misal, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Tadi anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. So, 2 merupakan anggota himpunan A, ya, karena 2 masuk ke dalam anggota A. Tetapi 8 bukan anggota himpunan A. Ya, karena 8 tidak masuk ke dalam himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, untuk menyatakan keanggotaan himpunan, ya, adalah disebut dengan kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan. Dilambangkan dengan huruf N, kemudian di dalam kurung nama himpunannya. Nah, dalam contoh tadi, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Maka kardinalitas himpunan A atau N dalam kurung A adalah 4. Karena banyak anggota himpunan A ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, mudah ya. Kemudian cara menyatakan himpunan. Jadi himpunan ini bisa dinyatakan, bisa dituliskan dengan beberapa cara. Ya, jadi himpunan itu tidak hanya bisa dituliskan dengan satu model. Yang pertama, yaitu dengan kata-kata atau metode deskripsi. Di sini himpunan dinyatakan dengan disebutkan dengan kata-kata. Misalkan tadi A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, untuk penulisannya, kata-kata himpunan boleh dihilangkan tetapi harus dituliskan dengan kurung kurawal. Jadi kita menuliskannya adalah sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli kurang dari 5. Cara membacanya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jadi kata-kata himpunannya boleh dihilangkan, diganti dengan tanda kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini sudah menunjukkan bahwa itu adalah himpunan. Itu dengan kata-kata ya. Yang kedua, dengan mendaftar anggota atau metode tabulasi. Mendaftar anggota berarti di sini himpunan A disebutkan atau didaftar anggotanya. A bilangan asli kurang dari 5, jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Yang ketiga adalah metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan. Nah, metode bersyarat ini menuliskan himpunan menggunakan suatu variabel. Variabel itu huruf pengganti angka atau pengganti anggota himpunan. Jadi anggota himpunan dituliskan dengan variabel, kemudian diikuti tanda garis tegak, ya, dan syaratnya. Sebagai contoh tadi A adalah 1, 2, 3, 4. Kalau kita tuliskan dengan notasi pembentuk himpunan, A sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak, X kurang dari 5, X sama dengan bilangan asli. Nah, cara membacanya, A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 5 dan X adalah bilangan asli. Jadi di sini X adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Sama kan anggotanya bilangan asli kurang dari 5? Ya. Nah, itu adalah cara-cara menyatakan himpunan. Kita akan pahami lebih jauh tentang notasi pembentuk himpunan. Jadi untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan, tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan,
dan kurang dari atau sama dengan. Yang ada tanda garis bawahnya itu artinya ada sama dengannya ya. Yuk kita pahami perbedaan antara kurang dari dengan kurang dari atau sama dengan. Misal, A adalah himpunan X di mana X kurang dari 5 dan X bilangan asli. Tadi, bilangan asli yang kurang dari 5 adalah 1, 2, 3, 4. Jadi anggota A pada himpunan itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau bentuknya seperti ini. Ya. A adalah himpunan X dengan X kurang dari atau sama dengan 5 dan X adalah bilangan asli. Bedanya kalau tadi tidak ada garis bawah, sekarang ada garis bawahnya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, ada kata-kata atau sama dengan. Kalau tadi 5-nya tidak dituliskan, kalau ada tanda garis bawah 5-nya berarti dituliskan atau masuk ke dalam anggota himpunan itu. Jadi A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya membedakan? Yang ketiga misal A adalah himpunan X dengan X kurang dari 3, kurang dari 7 dan X adalah bilangan asli. Ya, kalau dibaca dari kiri 3 kurang dari X kurang dari 7. Nah, kalau dibaca dari tengah dari X lebih dari 3 kurang dari 7, X adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli yang lebih dari 3 kurang dari 7. Berapa bilangan asli yang lebih dari 3 kurang dari 7? Iya, anggotanya adalah 4, 5, 6. Jadi himpunan A adalah himpunan 4, 5, 6. Misalkan lagi, A adalah himpunan X dengan 3 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 7. X adalah bilangan asli. 3 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 7. Kalau dibaca dari kiri. Nah, kalau kita baca dari tengah, dari X lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 7. Ada tanda garis bawah artinya sama dengan, sehingga 3 dan 7 iya, kita tuliskan ke dalam anggota himpunannya. Jadi A anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih dari juga sama ya prosesnya. Kemudian kita akan belajar lagi tentang jenis-jenis himpunan. Jadi ada beberapa jenis himpunan ya. Untuk kali ini kita akan belajar 4 dulu. Yang pertama adalah himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya berhingga atau anggotanya bisa dihitung banyaknya. Misalkan tadi adalah A bilangan asli kurang dari 5. Anggotanya 1, 2, 3, 4. Jadi kardinalitas himpunannya ada 4. Yang kedua adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tidak berhingga atau banyak sekali, tidak dapat ditentukan banyaknya anggotanya. Sebagai contoh, A adalah bilangan asli lebih dari 5. Lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Nah, itu disebut himpunan tak berhingga. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal tetapi tidak ada isinya. Apa artinya kosong? Tidak berisi. Nah, tidak berisi berarti tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contohnya, A adalah bilangan asli kurang dari 1. Kenapa tidak punya anggota? Iya, bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Sehingga A disebut himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. Yang keempat adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Misal tadi kita membicarakan himpunan 1, 2, 3, 4. Semestanya atau himpunan yang memuat 1, 2, 3, 4
Bisa himpunan bilangan asli kurang dari 5, atau himpunan bilangan asli saja, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat. Karena 1, 2, 3, 4 masuk ke dalam himpunan asli, masuk ke dalam himpunan cacah, masuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Atau yang lebih mudah, misalkan semesta dari A yang anggotanya jeruk, mangga, dan apel adalah himpunan S, himpunan buah-buahan. Bisa dipahami? Karena jeruk, mangga, dan apel adalah himpunan buah-buahan. Jadi kalau misalkan ibu punya himpunan buku, pensil, penghapus, penggaris, kira-kira semestanya apa? Iya, himpunan alat tulis. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang diagram Venn. Selain ketiga cara tadi untuk menyatakan himpunan, himpunan bisa disajikan juga dengan diagram Venn. Jadi menggambarkan beberapa himpunan dengan diagram. Nanti untuk lebih jauh kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Ini untuk perkenalan, diagram Venn ini diperkenalkan oleh Bapak John Venn. Nah, di dalam menggambar diagram Venn ini ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan dengan daerah persegi panjang dan diberi nama S di pojok kiri atas. Kedua, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah. Noktah itu titik ya. Kemudian diikuti objek anggota dalam persegi panjang. Yang ketiga, himpunan di dalam S digambarkan dengan kurva tertutup. Biasanya bentuknya oval yang memuat anggota himpunan tersebut. Nah, untuk memahaminya kita coba yuk. Misalkan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di dalam S ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 4, 8. Pertama tadi, aturan yang pertama, himpunan S digambarkan dengan daerah persegi panjang. Kita buat persegi panjang. Kemudian diberi simbol S di pojok kiri atas. Nah, himpunan di dalam S digambarkan dengan kurva tertutup atau oval. Nah, kita buat oval. Kemudian tulis nama himpunannya yaitu A. Nah, anggota himpunannya digambarkan dengan titik atau noktah. Nah, kita mulai dari yang di dalam kurva A dulu. Di anggota A ada 1, 2, 4, 8. Jadi kita tuliskan di kurva A anggotanya ada 1, 2, 4, dan 8. Nah, dalam penulisannya boleh sembarang ya letaknya. Ya, letaknya boleh sembarang, tetapi masih di dalam kurva A. Kemudian anggota S. Anggota S itu bilangan 1 sampai 9. Yang sudah tertulis di situ adalah anggota A 1, 2, 4, 8. Ada yang belum tertulis di A, tapi letaknya di dalam S. Jadi kalian tuliskan di luar A, tetapi masih dalam daerah persegi panjang. 1 sudah, 2 sudah, yang belum 3 kita tuliskan 3. 4 sudah ada, kemudian 5, 6, 7, dan 9. 3, 5, 6, 7, dan 9 boleh kalian tuliskan sembarang, tetapi di luar A, di dalam S. Mudah ya? Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng sehingga kalian dapat pemberitahuan untuk video terbaru selanjutnya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.